Now I know, semoga katakan now I know. Now I know merupakan sebuah statement yang seringkali kita akan pikirkan sebagai sebuah pertanyaan maupun deklarasi. Tahun yang lalu saya bersama penulis 8 menuliskan operasi 8 gitu ya, strategi unggul hidup berkemenangan. So di sini ada beberapa authornya. Itu ada saya bersama dengan Pastor Daniel, jadi Ibu Esther Dayandi. Tepuk tangan dulu dong saudara gitu ya. Lalu ada Pastor Evan Chandra gitu ya. Ya tepuk tangan yang lain. Karena saya melihat bahwa the Operation 8 yaitu strategi unggul dari Roh Kudus untuk Anda dan saya bisa mengalami hidup berkemenangan. Tulisan Pastor Daniel itu bahwa orang yang menerima Roh Kudus, the Holy Spirit bekerja secara luar biasa. Dan kita akan mendapatkan neuron gitu. Apa sih PDR? Neuron itu apa? Neuron? Ya, neuron itu yang memang sangat berhubungan dengan otak kita, sangat berhubungan dengan apa yang kita pikirkan. Firman Tuhan Roma 8 ayat 5-7 dikatakan mereka yang hidup menurut roh akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita memikirkan setiap hari kita menghadapi banyak hal, dan tentu kita akan memikirkan cara kita memandang sesuatu, cara kita melihat sesuatu. Dan ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika Roh Kudus hidup di dalam kehidupan kita, kita akan mengalami cara berpikir yang berbeda, cara melihat sesuatu yang berbeda, dan itu yang akan mengubahkan, yang akan mentransformasi kehidupan kita. Nah ini Indra ini menulis bagian yang sangat penting gitu ya. Sebenarnya saya kepingin khotbah ini kesempatan baru. Gimana dah? Spirit of condemnation ini yang seringkali menghalangi orang untuk bisa mengalami hidup yang berkemenangan. Jadi waktu Tuhan Kudus membebaskan kita, mengangkat kita menjadi anak Allah, kita benar-benar bebas. Nah ini ada suatu cerita tentang Albert Speer. Dia adalah seorang dulu masuk dalam Nazi, dalam lingkungan Hitler. Kemudian setelah Nazi kalah, dia dipenjara selama 20 tahun. Setelah dipenjara dia keluar, dia berusaha menebus segala kesalahan yang lalu dengan berbuat baik, dengan muncul di televisi dan sebagainya. Tapi dia pernah ditanya, Pak, bagaimana dengan penjara lagi, tetapi kesalahannya masa lalu menjarakan dia. Tetapi bila Roh Kudus membebaskan, dia bebaskan dengan sepenuhnya. Tidak ada lagi tuduhan, tidak ada lagi masa lalu yang bisa dipakai untuk melawan Anda. Karena begitu Tuhan membebaskan, dia melepaskan dari segala itu. Wah, luar biasa semuanya. Winning. Setiap orang ingin winning, setiap orang ingin menang. Winning from inside out. Menang dari dalam lalu keluar. Bisa ceritakan Pastor Evan, gimana itu? Ya, I'm so excited gitu ya waktu I got this project gitu ya. Dia bilang chapter 8, Roma 8 ayat 3 dan 4. Because we know gitu. At the end of the day gitu ya, kadang-kadang apa yang kita di luar, kita kadang-kadang terlalu banyak pakai topeng. Kita berasa kayaknya, wah so holy di luar. Tapi actually, when we are winning from the inside out, we know who is the general. Waktu kita terima Tuhan, kita tahu siapa yang kita serahkan hidup kita, which is the Holy Spirit, which is Jesus Himself. That's why we know. Karena kita tahu bahwa we already win from the inside out. Kalau kita udah ngerti itu ya, di luar kita itu udah sebagai manifestation, udah sebagai apa ya? Di dalam udah menang, di luar we always more than conquer. Dan I truly believe bahwa this book gitu ya, dari the winning inside out is gonna be our daily life. Setiap kali kita battle itu from the inside first. We fight with God. Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, why this happened? Tanya sama Tuhan. Dan sisanya di luar, waktu kita dari Monday to Saturday, we know it. We are more than conqueror. Amin saudara? Amin. You will be blessed. Trust me. Because the Holy Spirit in you is more powerful than ever. This is a good news. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Yang bisa katakan amin. Anda sampai di situ saja, Anda sudah dijamin oleh Tuhan bahwa Anda adalah orang-orang pemenang yang begitu dahsyat. Amin. Life beyond limit. Gak ada batasannya. From no condemnation sampai yang terakhir no separation. Siapa sih yang bisa memisahkan aku daripada kasih Tuhan? Nah, tahu ini oleh karena the role of the Holy Spirit, bukan oleh perbuatan sudah. So banyak orang mengatakan Holy Spirit itu sekedar
sekedar optional, tambahan, another features of Christianity. Sebenarnya nggak begitu guys. The Holy Spirit is the center. I mean Yesus 33 tahun. 30 tahun prepare, 3 tahun action, 3 jam menebus dosa, melawan maut itu. 3 days dia bangkit dari antara orang mati. Lalu dikatakan, I will never leave you, I will never forsake you. Aku tidak akan meninggalkan engkau. I will send you. Aku akan kirimkan. I will send you the Holy Spirit. Aku akan memberikan kepadamu Roh Kudus. Karena dia adalah Roh penolong yang luar biasa. Okay, thank you guys. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kita semua. Life is full of struggling. Hidup ini penuh dengan pergumulan. Ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita down, ada saatnya kita ingin lari, ada saatnya kita ditarik untuk ke belakang, ada saatnya kita ingin melakukan yang baik, tapi ternyata yang jahat masih bersama-sama dengan kita. Ada saatnya kita ingin menolong orang, tapi justru sebaliknya kita membenci orang. You know, there's a lot of things yang merupakan sebuah perjalanan daripada saudara dan saya yang diutarakan lewat pasal 7 oleh Rasul Paulus. Guys, this is my own struggling. He is very honest, dia sangat jujur sekali dan dikatakan, aku juga mengalami pergumulan, aku mau yang baik, ternyata yang keluar yang gak baik. I mean, we want to do good, but a lot of things justru sebaliknya. Life of challenge yang penuh dengan pergumulan yang begitu besarnya di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Karena kita barusan mengikuti tentang Paskah, Passover, kebangkitan dan Easter. Nah, kita melihat bahwa roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, dia akan tinggal bersama-sama dengan saudara dan saya. He will dwell bersama-sama dengan kehidupan saudara dan saya. Dan pasal ke-8 ini miniatur daripada pekerjaan Roh Kudus yang begitu dahsyat. Start from the repentance sampai nanti Anda at the end of your journey. Saya nggak bisa lupakan pada waktu pertama kali saya bertobat. It's not just religion aktivitas, tapi the work manifestasi daripada Roh Kudus. Saya sudah ke gereja bolak-balik, saya sudah melayani Tuhan, tapi saya tidak bisa lupakan in that moment, pada waktu seorang hamba Tuhan datang ke rumah saya, dan dia menceritakan segala ilmu kegelapan saya ke gereja ya, opo-opo ya, kebatinan ya, TM ya, yoga ya, ilmu kejawen ya, gereja juga ya, semua campur aduk semuanya, sampai to the point, ada seorang hamba Tuhan datang ke rumah saya dan dia menceritakan apa semua yang terjadi di dalam setiap kehidupan saya. I will never and I cannot forget that moment in my life, mungkin sampai saya mati nanti. Saya bisa ingat dengan pasti saat kami sekeluarga di satu ruangan. Lalu seorang hamba Tuhan katakan, aku melihat di tubuhmu Jamie, kamu dipenuhi dengan kulit buaya yang sangat gelap dan sangat tebal sekali. Lalu dikatakan, aku melihat kamu di kamar itu. And seorang hamba Tuhan ini seperti menunjukkan saya video preview daripada semua aktivitas dosa di dalam setiap kehidupan saya. And that moment saya tidak bisa lupakan waktu hamba Tuhan katakan, kalau engkau melepaskan ini semuanya, engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, dia katakan, Om bisa jamin mamimu akan sembuh. Karena waktu itu mami saya dipenalti oleh dokter, hidup hanya 3 bulan karena kanker yang sangat ganas. Setiap malam saya melakukan transcendental meditation untuk menyembuhkan mami saya. Tetapi katanya, Mam gimana? Seorang ibu dia nggak mau nyusahkan anaknya, dikatakan lebih baik, Mam lebih sembuh atau enggak? Iya lebih ringan, padahal dia ingin menyenangkan saya. Dan saya melihat dengan mata sendiri, setelah saya dilepaskan, dia berdoa buat saya, dia melakukan pertobatan, pelepasan yang begitu luar biasa. Listen, kalau Anda pernah dipersembahkan di kuil, Anda pernah mengalami opo-opo semuanya, Anda terima Yesus, next step,
Anda harus renounce it. Anda harus katakan, aku lepaskan semuanya, karena kekuatan ini nempel dalam tubuh kita. We have to release it, and with the power of the Holy Spirit. 5 jam saya mengalami experience dengan Operation 8 ini, transformer yang adalah the Holy Spirit in my life. Saya tidak bisa lupakan sampai saya 5 jam, lalu saya dipenuhi Roh Kudus, lalu saya tidak tahu saya ngomong apa, saya cuma ngomong hora bakara shikata tabakara bakara shikata tadadada. Baru saya tahu itu bahasa roh. For more than 3 hours saya berbahasa roh yang luar biasa, lebih bagus daripada bahasa Inggris saya. Ada amin, haleluya, dan sebagainya. Karena 3 jam saya berbahasa roh secara dahsyat. And then the next day, kepala sekolah majelis saya katakan, PJO, waktu bukan PJO, Jimmy nggak bakalan bisa bertobat. Paling dia hanya sementara, paling hanya emotion. Tapi nobody knows, saya mengalami winning inside out di dalam setiap kehidupan saya. Come on guys, orang bisa nuduh apapun juga. Dulu tampang saya nggak seperti begini, saudara. Anda melihat saya mungkin takut. Nggak takut lah, pokoknya agak aneh lah gitu ya. Rambut saya panjang, zaman dulu zamannya hippies gitu ya. Nggak lagi pendek, rambutnya panjang, semakin penuh urapan katanya. Haleluya. Semua mengatakan nggak mungkin lah, coba lihat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun guys. It's almost 37 years. Saya melayani bersama Tuhan dan tidak pernah mengalami kecewaan dalam hidup saya. You tell me, Anda katakan, hey, kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, nanti kamu akan no brain. Listen, orang-orang yang intelektual, Alkitab saya mengatakan mereka orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang bisa katakan amin. Karena saya senang sekali dalam buku ini katakan manusia membuat perkiraan dan keputusan berdasarkan pengetahuan mereka masa lalu. Namun Roh Kudus memberikan Anda hikmat tentang apa yang Allah akan lakukan dalam masa depan daripada hidup saudara dan saya. Amin saudara. Yang lain mengerjakan based on the yesterday information. But the Holy Spirit yesterday, today, and forever for your life and my life. Yang percaya katakan amin. So Anda nggak bisa mengatakan Yesus Tuhan sebelum Roh Kudus tinggal di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Semua katakan Roh Kudus, Engkau ada dalam hidup saya. Amin saudara. Roh Kudus gak bisa dicampur dengan Roh Kudus. Oke, you got it? Has to be the Holy Spirit. Roh Kudus. Jangan ngomong Roh Kudus tinggal dalam hidup saya. That's not what I'm saying, right? The Holy Spirit. Roh Kudus juga bisa bekerja untuk mencarikan jodoh bagi saudara dan saya. Ada amin. Berapa yang single sini angkat tangan, yang single yang belum menikah angkat tangan. Yang belum menikah, dikit banget yang belum menikah. Berapa yang belum menikah angkat tangan, come on, tinggi-tinggi. Ya ini. Yang belum menikah. Berapa yang sudah menikah angkat tangan. Yang belum menikah nggak ada, yang sudah menikah juga nggak ada, ini aneh juga. Ya, saya masih ingat waktu saya bertobat sungguh-sungguh berapi-api. Lalu saya seperti tahun tadi main gitar, cereng, lalu Roh Kudus ngomong, ini cewek ini akan jadi istri kamu. Ini benar saudara. Jadi Roh Kudus ini bisa tahu saya harus kawin dengan siapa. Yang bisa katakan amin. Zaman sekarang susah, sudah dikasih Facebook, sudah dikasih Instagram, sudah dikasih all kind of gram, tetap aja jomblo. Heran saya. Padahal kamu mata kamu gimana? Sebelah kamu itu, belakang kamu itu ada. Akhirnya yang single tuh semuanya single kecuali satu itu loh. Udah, cepat. Benar saudara. Saya nggak bisa lupakan pada waktu saya nge-lead worship KKR, ada 2000 anak-anak SMA di kota Semarang. Setelah pastor evangelis Damaris berkhotbah 15 menit, gak ada yang bertobat. Maksudnya gak ada yang maju ke depan. Ini nervous kan? Ini penginjil top, kayak Billy Graham Indonesia gitu. Nah saya seperti biasa kan, dia selesai khotbah, altar call. Aku berserah. Ini udah referennya udah 20 kali ini. Gak ada yang bertobat.
touched me, oh he touched me, and all lupa lagi. Pokoknya begitulah gitu ya. Udah lupa gue. Itu padahal lagu klasik gitu ya. Haleluya. Setengah jam, tiba-tiba ada satu cewek maju ke depan. Maju ke depan. Nah, saya kan kaget. Karena setelah itu, tiba-tiba ada at least separuh dari orang anak-anak muda itu pada lari depan itu semua. Bah! Nah, saya WR. Zaman dulu WR nggak boleh tutup mata, buka mata. Kalau sekarang WR-nya tutup mata. Singernya tutup mata. Padahal kalau dari sini urapannya jelas sekali kelihatan itu. Mana yang terbaik daripada yang terbaik. Haleluya. Jangan saya tutup mata. Dan ini benar. Rob ngomong, itu yang maju pertama bakal jadi biniku. Ini benar loh. Saya nggak bohong ini di hadapan Tuhan dan di hadapan mertua saya. Haleluya. Saya nggak bohong. Benar. Setelah selesai, semuanya pulang, langsung saya ketemu head counselor. Gua mau lihat kartu cewek yang pertama pertobatan itu mana. I was brave and I am brave. Lalu saya sebutkan, oh, Pekojan, ini daerah Chinatown nih. Waduh, Pekojan. Lalu Roh Kudus ngomong, besok kamu langsung besuk dia. Haleluya. That's the best thing in life adalah pelayanan asyik. Asyik itu paling enak, saudara. Bisa kelihatan, karena kau bisa tahu kalau nyalamin orang itu respon sama kamu atau enggak pada waktu ada green light, kelihatan. Kalau udah kawin, nyalamin biasa. Kalau belum kawin, kamu asyik ganteng atau cantik, yang datang single, dia akan nyalaminnya berulang-ulang. Saya ngomong sama teman-teman saya, ini saya jujur nih, masih ada saksinya tuh. Saksinya Pak Beli Sindoro, itu leadersnya yang di mana itu Christ Cathedral. Sama Bil, Roh Kudus ngomong sama saya, pada waktu itu saya lagi berapi-api. I'm so radical. Saya nekat. Beli saya bilang, dasar kamu, semua cewek, kamu mau disuruh Tuhan. Enggak, begini Bil. Yang ini enggak Bil. Yang ini enggak Bil. Bili ngomong, enggak lah ya, bukan tipe kamu lah ya. Tapi Bil, jantung gua deg-degan Bil. Udah gua besok, gua akan datang ke rumahnya. That's all, itu pengetahuan saya tentang mengiring Yesus pada saat itu. Amin. Makanya jangan tahu banyak, nanti kamu tambah sulit melayani Tuhan. Tahu cukup dikit. Jangan banyak ikut rapat, kerja aja. Yang bisa katakan amin. Besok pagi jam 9. Pekojan tengah 9. Toeng. Saya naik Vespa, saya penuh dengan rap. Kenapa saya tum. Yang buka. Persis dia wajahnya. Tapi maminya, haleluya. Persis kelihatan. Tapi kok ini kok kelihatan. Tahunya tahu mama ini. Tapi persis, saudara. Saya katakan, oh, tante, saya dari persekutuan. Oh, masuk. Jangan ngomong tante, saya diskotik mana, tutup lah. Pokoknya ngaku dulu dari AFC atau Aman. Haleluya. Justru masuk, langsung singkat cerita, melayani sama-sama. Nah, pada waktu pelayanan, seringkali kita duduk di bawah, menyebar dalam roh gitu ya. Come Holy Spirit, anything. Yang ini serius, gak joking nih ya. Roh Kudus selalu ngomong sama saya, see will be the one. Udah, setelah itu saya tutup mata. Tahu beres saja. Amin, saudara. Setelah itu, saya berangkat ke Amerika. Baru kenalan cuma 6 bulan. 6 bulan, saudara. Untuk dia nggak disabet sama cowok lain tuh mujizat. Berarti kalau ini nggak sabet perempuan lain,
lebih mujizat lagi ada. Oke. Jadi surat menyurat. Lalu saya sedih, katanya dia mau ke Jerman. Loh kok ke Jerman? Saya tanya-tanya, lihat-lihat. Oh, karena bekas pacar dia ke Jerman. Mati nggak saya? Oh, dia dulu punya pacar ini ke Jerman. Kamu kan ke Jerman ketemu cucunya Hitler mati kan Amerika aja ada McDonald, ada KFC, pokoknya enak. Jerman ada apa? Gak ada. Karena saya berbahasa roh mati-matian, Tuhan tolong Tuhan. Dan Tuhan kirim berubah semua. Tuhan bisa rubah loh. Mamanya sih yang ngomong kamu ke Amerika. Di zaman dulu ke Jerman nggak bayar, ke Amerika mahal. Mamanya tahu, karena orang yang dari persekutuan itu bisa dipercaya. Ini saya tambahin sedikit supaya yang sini cepat kawin gitu. Ya kan, sudah penuh lopus, sudah operation A, jangan minta operation main, operation A cukup dan deal. 40 hari doa puasa, Tuhan akan kasih. Listen, kita jalan 7 tahun, gak pernah dalam hidup saya 7 tahun pacaran, dan Tuhan memberikan. Amin, saudara. So the Holy Spirit pegang peranan in your marriage, in your dating, semuanya. Bukan gimmick, bukan sesuatu yang teoretikal yang susah untuk Anda kenalin. You can try the best. Setelah kita menikah 10 tahun Tuhan gak kasih anak, semua dokter the best sudah kita pergi. Sampai to the point in life, the Holy Spirit touch my life, touch her life. Udah 10 tahun saudara, kita udah mau punya anak. Sampai bayi tabung ke Amerika, saya tinggal di rumahnya Koden, saya nggak bisa lupakan setiap hari melihat bayi tabung sudah habis cukup mahal, banyak gitu ya. Lalu pada waktu hari penentuan akan punya hamil atau tidak, hamil kita senangnya nggak karuan, luar biasa. Kita stres karena dia pernah hamil lalu keguguran lagi, stres 9 bulan. Saya pulang, saya ngomong sama tim saya, oh istri saya hamil, tolong jangan ngomong siapa-siapa, just keep it yourself. Lalu orang lain mengatakan, oh istrinya Pastor Jimmy, hamil jangan ngomong siapa-siapa. Lalu istri Pastor Jimmy hamil jangan ngomong siapa-siapa. The whole church. Saya nggak bisa lupakan, saya pulang, berdiri di God is good all the time. She's pregnant. Tapi 3 bulan setelah itu, gone. Saya udah hampir check out guys. Saya udah pikirnya udahlah, gua gak layak. Lebih baik jadi businessman. Lebih baik nyumbang gereja, ngapain melayani Tuhan? Doain orang punya anak. Kita sih mau punya anak gak bisa, susahnya gak karuan. God is not fair. Saya hampir check out. Saya gak bisa apa-apa. I was still young that time. Tapi saya gak bisa lupakan pada waktu Tuhan melawat secara luar biasa. Saya pergi yang namanya dengan gerakan Toronto Blessing waktu itu. Saya nggak pernah seumur hidup saya orangnya cukup aturan. Tapi waktu saya diajak maju ke depan, ditumbangin tangan saya jatuh, terlentar. Bangun rasanya semua organ hidup saya jadi baru. Lalu tanpa dokter, normal semuanya. Akhirnya Tuhan kasih kita Stacy Untoro. Amin, jadi tepuk tangan bagi Tuhan. Listen, that's the Holy Spirit. Gak ada proses bayi tabung dan sebagainya. Listen, God is a powerful. Dia Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita semuanya. He want to bless your life and my life. 1 Korintus dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 10 dikatakan dengan jelas sekali, dikatakan bahwa karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. The Holy Spirit searching everything. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa sih gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia?
Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terjadi dalam diri Allah selain roh Allah. Dan roh Allah makanya disebut omnipresence, maha hadir, maha tahu. Dan roh itu tinggal di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ia mengerti segala sesuatu. Ia hadir di mana-mana. Dia mengenal kehidupan saudara dan saya. Ia maha kuasa. Everything. Spurgeon mengatakan tanpa roh Allah kita tidak dapat melakukan apapun. Kita adalah kapal layar tanpa angin. Kita tidak ada gunanya. Why? Karena the Holy Spirit is very wise and smart. Kenapa? Roma mengatakan dia punya pikiran. Korintus mengatakan ia memiliki kehendak. Kisah Rasul dia bisa melarang. He watch. He guide, dia memimpin saudara dan saya. He speak, dia berbicara. Ia mengasihi saudara. Dia juga bisa berduka bersama dengan saudara. In time of sorrow. Maka itu Paul memberikan signature-nya yang luar biasa. Roma 8 ini kalau Anda bisa memorize, gak usah 26 chapter, cukup satu chapter ini, you will be blessed. Dan Paul mengatakan, guys, I know, sometimes kita ini letih. Kita udah ngerti firman, kita udah ngerti, dikasih neuron, luar biasa. Tapi saya senang sekali pada waktu saya baca Roma 8 ini. Dia mengatakan sesuatu yang begitu dahsyatnya, sehingga dia mengatakan dalam ayat yang ke-26, saya senang sekali. Kalau Anda punya Alkitab, Anda bisa buka semuanya. Demikian juga, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. He knows my weakness. He knows. Dia tahu kelemahan saudara dan saya. He knows. Jadi dia menyelidiki, searching. Lalu dia stand with you. The Holy Spirit now ingin tinggal dan sudah tinggal bersama saudara. Tinggal sekarang di-reveal. Anda dipenuhi senantiasa dalam setiap kehidupan saudara. Atau Jimmy, apakah Roh Kudus menolong saya waktu saya berbisnis? Absolutely, guys. Sangat jelas. Saya masih ingat, kenapa sih kita bisa di Balai Sapi ini? Orang nggak tahu cerita itu. Tapi 25 tahun yang lalu kita mendapatkan izin bahwa AFC bisa hadir di Indonesia itu di Gedung Granada. Sekarang namanya Balai Sabin. Dikasih itu. Miracle. 24 Juli 1989. Lalu kita membangun WHC 2000, selesai 2002. Lalu setiap orang ngomong, oh Pak Jimmy gedungnya bagus, waktu itu is one of the signature yang luar biasa karena dome. Tapi jauh ya di Banten ya, seandainya ini dome ini ada di tengah kota, wah begitu dahsyatnya Pastor Jimmy. Saya terima aja nubuatan setiap orang, teman-teman hamba Tuhan. Wah, I wish gedung itu ada di Jakarta. Saya nggak bisa lupakan, saya dengan Pastor Dan waktu itu ya, waktu saya ditelepon, boom, Pak Jimmy, you katanya punya dom ya di Karawaci ya. Ya ada sih Pak, gitu ya. Kita juga ada dom, you bisa datang nggak? Singkat cerita, datang. Itu saya nggak pernah bayangkan. Ternyata itu Granada, is a dome. Is a dome. Saya katakan, Tuhan, banyak orang membuatkan itu. Sekarang kita ada. Saya pergi sama Mas Ude waktu itu ya. Sudah mintanya mahalnya nggak karuan. Tapi saya tidak kawal sama saya. Karena saya tahu habis fundraising habis-habisan, spiritually saya di tempat yang paling rendah. Karena beberapa teman saya melakukan accusation yang enggak, menuduh yang enggak. Karena mereka mau dipakai oleh iblis. Gak ada dasarnya untuk menuduh, oh apa. Look guys, this is building together. Tapi saya masih ingat sama Pastor Dan, saya katakan, Dan tempat ini dikasih Dan. Luar biasa. Sebenarnya dikasihnya sebelum Juli ya Dan ya. Sebenarnya udah bulan Maret atau Februari udah deal. Tapi karena nggak jelas, sehingga lupa
Mungkin nggak dikasih. Karena waktu itu yang nawar sudah 2 gereja. Dan sudah ada gereja yang sudah pakai itu cukup lama. Tapi saya tahu persis bahwa kita mengatakan kotaku, gerejaku, gerejaku, kotaku. IDF must be in the center. Tuhan mau itu, saya tahu dalam roh saya. The Holy Spirit katakan, I will give it to you. Saya nggak bisa lupakan, there's a lot of testimony yang terjadi dalam itu. Hampir gagal, kita nggak ada energi, nggak ada keuangan karena kita habis all out untuk di Karawaci. Tapi saya masih ingat 24 Juli, katanya kalau salah ya. 2003 atau 2000 berapa? 2004 ya, 2003. Saya dibantu Pak Jimmy, masih interested nggak? I mean, mereka orang-orang konglomerat nggak perlu Jimmy Untoro untuk renovasi Balai Sapi ini. Number one, saya bukan arsitek. Yang kedua, saya bukan pengusaha. But ada dalam roh saya, roh yang penuh dengan berkat. Amin, sudah. Saya tahu bahwa Bapak saya di surga memiliki semuanya tanah yang ada di dunia ini. Amin, sudah. Saya nggak bisa lupakan waktu itu dia dinobatkan sebagai raja properti di Indonesia. Waktu dia salaman dengan direkturnya, dia katakan, ini perkataan dia. Dia katakan dengan direktur, saya suka visi daripada Pak Jimmy. Betul ya, Dede? Saya suka visi daripada dia. Sudah mau dipakai yang lainnya. Tapi dia katakan, I like this vision. Sebelumnya dia datang ke Karawaci, ngecek dom saya, dom kita dicek. Dia katakan, mana domnya? Coba, oh, bawa ke atas, saya lihat ke atas, 1 menit, well done, balik dia. Lalu saya dipanggil. Tapi dalam roh saya katakan, now I know. Sekarang saya tahu. Sekarang saya tahu. When you are led by the Holy Spirit, akan ada sekarang nih saya tahu bahwa all things work together for good. Segala sesuatu. Bahwa kita dapat domini luar biasa. Direnovasi begitu dahsyatnya. The Holy Spirit bisa bekerja. Saya bisa menceritakan begitu banyak. Pada waktu saya setelah melayani Tuhan, Roh dikatakan, you do business ini. Saya bukan travel student yang waktu susah. Tapi bisa miracle sehingga saya bisa berkenalan bisnis dengan government. Sejak saya berumur 19 tahun. Umur 20 tahun karena saya 19 tahun saya menyerahkan 3.000 saya kepada KKR semua. Saya bankrupt, gak punya duit. Saya pernah kerja disuruh Tuhan, kamu kerja ya. Apa Tuhan? Janitor. Apa Tuhan? Janitor, bagian marketing mana? Bego lu janitor, gak ngerti. Cleaning service. Saya menjadi orang yang terkaya cleaning service. 1 tahun. Sedih. Sebelumnya single, naikannya mobil Eropa, BMW. Penuh Roh Kudus, berbahasa roh, hurra bakara syakata dadala. Naik BMW, bisa memikat wanita. Haleluya. That's why I love BMW. Amin, saudara. Kok nggak ada amin-amin ya, saudara? Boleh nggak sih pendeta naik BMW? Kenapa enggak? Alami sendiri kalau nggak mau. Haleluya. Ya kan? Nah, saya bisa merasakan. Lalu saya menikah, mengatakan, you go to Portland. I teach you. Live by faith. Ya Tuhan, saya lulus marketing, saya accounting. Pertama kerja setelah lulus bachelor di Amerika, janitor. Tapi disitulah Roh Kudus banyak berbicara kepada saya. Love the house of God. Be honest to yourself. Kerja di mana orang tidak melihat. Itu kan janitor, tidak ada orang yang lihat. Tapi kalau painter, desainer kan dilihat banyak orang. Janitor mana? Oh yuk, fashion show janitor nggak ada. Tapi yang kantor, arsitek, wow. Mana ada janitor, paling nggak bersih, kok bau, paling gitu doang. 1 year. Dari nol, saya dibawa Roh Kudus sampai menjadi junior CEO janitor. Not bad. 60 office, 30 laki, 30 wanita. Every single day. Jajasan begini, selesai kebaktian, ganti, pakai kaos, bersih-bersih. Sambil mencucurkan air mata. Kok bisa Tuhan? Shh. Kok bisa Tuhan? Shh. Kapan selesai Tuhan? Shh.
1 year. When I look back, now I know. Sekarang aku tahu. Gak ada orang yang bisa menghina saya by God's grace karena saya sudah winning inside. Orang mau naik apapun juga saya gak peduli, saya naik bis pun juga saya tidak akan minder. Why you are minder before you fight? Oh karena yang lain yang lebih bagus perusahaan saya. No, you can just be small company. You can win, you can kill Goliath dalam kompetitor Anda. Be truthful. The Holy Spirit bukan buat Anda, oh Pastor, no. He guide you every single day. Every single day. Last time saya ceritakan bagaimana saya almost die. The project is so big. Tapi Roh Kudus masih ingat, tapi yang ngasih proyek ini, do it, I will fulfill. Sudah saya serahkan, sudah hilang tuh di tangan saya. Saya siap menerima caci maki dari teman-teman pastor yang lainnya. See, I told you kan? See, I told you kan? No, see, you don't remember what I say kan gua doakan. Tapi deep down, ada orang datang ke rumah saya yang mengatakan, this is not the will of God. You must get out of, you are called to be pastor. Saya katakan, what do you mean called to be pastor? Padahal saya nulis, gerejaku, kotaku, gerejaku. Karena setiap saya lihat kota ini, hati saya bergelora. Somebody must rule and reign. Dan setiap saya melihat saudara, saya tidak lihat a bunch of sheep, but a bunch of sheep yang telah ditebus oleh Tuhan, yang akan memimpin Indonesia demi kemuliaan daripada Tuhan. Yang saya katakan amin. Amin, saudara. Gak ada yang mikirkan Jokowi bisa. Nobody Ahok. Dan di sini begitu banyak orang-orang yang cinta Tuhan. Amin, saudara. Tapi Roh Kudus harus pakai saudara. Jadi janitor dulu. Cleaning service, bersih-bersih. Gak bersih belum? Nah, gak ada yang menguji, tapi you can feel it. Maunya wangi gak? You can smell it. The Holy Spirit working secara luar biasa. Operation 1, 2, 3. Apa sih Operation 1? No condemnation. Gak ada tuduhan lagi. Ini dahsyat guys. Gak ada orang yang bisa menuduh saudara. You are set free. Anda tidak bisa, Anda sudah dikeluarkan dari penjara itu. And then yang kedua, the Holy Spirit bekerja secara dahsyat. Winning inside out. Karena kalau Anda nggak winning inside out, Anda akan kerja untuk orang lain. You don't work for God. Ada kerja karena orang beli ini, Anda struggling karena Anda melihat orang lain, tetangga orang lain, pekerjaan orang lain. Tapi orang yang winning inside out, orang itu secure, orang itu nyaman, orang itu nggak minder lagi, orang itu percaya diri. Karena diri itu penting sekali. Karena diri Anda sudah ditebus oleh Allah. When you work, Anda bukan work begitu saja. Has to be the signature karena the Holy Spirit is God's signature for your life and my life. Lalu Anda dapat neuron, new mindset. Saya pernah survei ini. Konon kata orang, otak manusia itu harganya minimum 400 miliar. Your brain. Anybody want to sell? Luar biasa. So, siapa yang ngomong kamu miskin sih? Siapa yang ngomong you gak bisa? 400 miliar itu average otak orang Amerika. Otak orang Indonesia double, 800 miliar. Karena masih terbungkus rapi. Haleluya. Amin, sudah pun. Nggak apa-apa, dihina dulu Indonesia, siapa tahu sebentar lagi. Kita tunggu Presiden 2020 dari IGF graduate. Kebaktiannya di Balai Sarbini. Amin, saudara. Sebentar lagi ada masuk Sarbini, ada patungnya Soekarno, Soeharto, Megawati. Kalau ada patungnya Daniel Rontowene. Presiden tahun keberapa? Presiden keberapa, Den? Nomor 10. Dilatih dulu dia. Di mana? Toilet. Ahok pernah ngomong sama saya, atau Jimmy, the best politician, yaitu mereka yang sudah pernah melayani di gereja. Itu statement dia.
Kok bisa? Tahu? Iya. Trust me. Karena you udah diajarkan to speak the truth. You sudah diajarkan melayani Tuhan tanpa gaji, selalu manisai. Amin, saudara. Udah biasa. Yang lainnya sedikit-sedikit minta upah. Tapi kan kita kasih karunia, nggak usah upah, semuanya sudah disediakan. Ini statement daripada Ahok. Luar biasa. Luar biasa. Dan saya semangat sekali kalau saya melihat orang-orang yang akan jadi pemimpin-pemimpin. Berapa banyak punya panggilan untuk memimpin Indonesia? Angkat tangan. Berapa banyak panggilan untuk jadi pendeta? Angkat tangan. Pendeta enggak, pemimpin enggak. Berapa banyak panggilan jadi orang kaya? Angkat tangan. Man, you missed my sermon the last month. Amin, saudara. Kepingin nggak punya menteri setelah covenant dengan IGN? You believe it? Saya percaya loh, saudara. Kalau kamu nggak percaya, ya saya yang jalani. Don't complain. Don't complain. Some people punya anointing luar biasa. Amin, saudara. That's the Holy Spirit. Your own. Ada dalam zona Allah, otoritas, life beyond limit, gak ada hambatan, sampai segala sesuatu. Now I know. Semua katakan now I know. Kata-kata turut bekerja itu artinya sinergi atau sinergi. Artinya Allah sanggup menciptakan dan menghilangkan. Allah sanggup menempatkan dan menggantikan. Allah sanggup menghubungkan dan memutuskan. Allah sanggup menggerakkan dan menghentikan. Allah sanggup mengontrol dan menuntun. Allah sanggup mengatur semuanya. Semua hal secara terus-menerus bekerja. Makanya kata-kata turut bekerja artinya Allah terus-menerus turut bekerja for one thing, untuk kebaikan. Ini luar biasa, saudara. Untuk kebaikan. Begitu dahsyatnya terus-menerus. Kata-kata baik itu artinya kata-kata yang sangat perfect. Untuk kebaikan. Karena baik saudara sama baik satu dengan lain berbeda-beda. Tapi memang Allah mengatakan baik itu sangat sempurna sekali. Sangat kekal adanya di dalam setiap kehidupan kita. How do we do this? Gimana kita bisa hidup begitu? It's the Holy Spirit. The Holy Spirit dia ajak. Roh Kudus, let's tango, let's walk, let's work, guide me. Many times kalau saya sedang menunggu pejabat, many times kalau saya sedang pitching project, semua udah kelar, saya cuma give me confidence. Sudah begitu banyak pressure di dalam dunia ini. Dia begitu keluar, begitu banyak voice, banyak pressure. So you need the Holy Spirit, karena dia akan meng-guide saudara. Dia sebagai guiders, dia sebagai comforter, dia punya wisdom, dia akan whisper to you. Don't go, wait, move. Dia akan guide saudara. Dia akan guide. Again, let's trust Him. Let the Holy Spirit move in your life. Let us stand before